Bluetooth mode. FM mode. AUX mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada Bapak Puspita Raharja selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mulia Agung yang saya hormati, tidak saya lupakan juga untuk teman-teman keluarga besar SD Negeri 2 Mulia Agung yang saya hormati, wabil khusus untuk kesempatan pagi hari ini sebagai pemateri, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Mulia Agung, saudara saya, teman saya, Ibu Erni Ratnane Tias. Pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan yaitu materi tentang budaya positif yang nanti akan berimbas positif juga kepada sekolah kita, khususnya umumnya kepada anak-anak didik kita yang ada di lingkungan keluarga besar SD Negeri 2 Mulia Agung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, melanjutkan rangkaian acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rangkaian acara yang ketiga yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan merupakan acara inti ataupun acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGB Ibu Erni Ratnane Tias. Adapun acara berikutnya yakni lain-lain, bisa tanya jawab dan sebagainya, dan merupakan pamungkas acara yakni doa dan penutup. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, untuk mengawali perjumpaan kita yakni pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama, dengan harapan mudah-mudahan acara diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan rangkaian acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dimohon duduk kembali. Melanjutkan rangkaian acara berikutnya yakni sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Puspita Raharja. Kepadanya kami haturkan.
Ibu Erni Ratnani Tias sebagai EGP Angkatan 9 pada siang hari ini akan melaksanakan kegiatan yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang hormati, di sela-sela kesibukan kita pada siang hari ini, kami wajib kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita masih diberi kekuatan, kesehatan, anugerah yang luar biasa dan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah dari Bu Erni sesi keberapa Bu? Pertemuan sesi yang kedua, ya masih yang kedua, jadi masih panjang Bu ya. Nanti sampai pada season yang ke berapa Pak Endi? Ke-6 ya. Jadi Pak Endi ini tinggal 1 kali lagi, kemudian Bu Erni tinggal 4 kali lagi. Masih belum ada separuhnya kegiatan CCP pada untuk Bu Erni, Bu Sri yang tadi ya. Nah, diseminasi budaya positif, apa itu diseminasi positif nanti akan kita bahas bersama-sama, yaitu kalau kita diseminasi menyelesaikan suatu masalah di sekolah ini, tetapi tidak melihat kesalahan orang lain, tapi melihat positif kekuatan kita ini apa, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan dipaparkan secara detail sama Ibu Erni Ratnani Tias, dan kami juga berbangga juga Bapak Ibu, kemarin kami ngomong dengan Pak Danang, seyogyanya kami akan mengajukan sebagai sekolah penggerak begitu. Tetapi Pak Danang mengusulkan begini, Pak, buat apa mengikuti sekolah penggerak? Yang sedangkan ini gurunya sudah CGP 5, dan udah kalau saya ikut sekolah penggerak tambah ribet nanti. Ya lebih baik dari 5 ini kita sebagai kekuatan dari sisi budaya satu batis bisa menjadi sekolah penggerak yang lebih baik daripada sekolah penggerak, karena sekolah penggerak itu pun materinya sama begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang mungkin kami harapkan dari nanti kelima EGP ini bisa membangun sekolah ini supaya menjadi lebih baik. Dan juga kami kebetulan besok itu 2 hari, selama 2 hari kami mohon maaf kepada Pak Endi, seyogyanya nanti Pak Endi tanggal 24 ya Pak Endi, tanggal 24 ya, tanggal 24 itu Pak Endi akan melakukan pendampingan individu, tetapi kami mohon maaf, sudah dijadwalkan 1 bulan yang lalu memang, tapi kami mohon maaf karena kami dapat undangan juga mengikuti kegiatan IKN Pak, nanti selama 2 hari, khususnya kami atas berangkat dari SD Negeri 2 Miliwago, itu tempatnya di Kepanjen selama 2 hari, dari hari Senin dan hari Selasa. Maka kegiatannya Pak Endi kami undur tadi menjadi tanggal 25, jadi tukar begitu. Nanti hasil dari IKM di Kabupaten Malang, khususnya untuk kepala sekolah ini nanti yang berangkat hanya 6 lembaga ya, 6 lembaga. Jadi termasuk kami juga nanti akan berangkat hari Senin dan hari Selasa. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Jadi monggo kita saling berkolaborasi, bekerja sama. Kalau ada sesuatu mari kita bicarakan bersama. Saya kalau tidak ada dengan semua, saya tidak bisa bergerak. Jadi kepala tanpa kaki juga tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa bergerak. Kaki tanpa kepala juga mengarahnya nggak karu-karuan kan. Seperti jadi kita ini adalah satu kesatuan. Seperti itu. Terima kasih Bu Erni atas kegiatan ini, kami dukung sepenuhnya sampai dengan menjadi guru penggerak. Terima kasih. Selamat kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Puspita selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Miliagung yang telah menyampaikan sambutan 1 kata 2 patah kata berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melanjutkan rangkaian acara yang keempat, yakni pemaparan diseminasi budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pemateri dari calon guru penggerak angkatan
angkatan 9 SD Negeri 2 Mulia Agung Kabupaten Malang, yaitu Ibu Erni Ratnane Tias. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Puspita Raharja selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mulia Agung yang sudah hadir pada acara ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Mulia Agung yang telah meluangkan waktunya, meluangkan waktu istirahatnya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebetulnya acara ini merupakan tugas saya Bapak Ibu, yaitu Erni Ratnane Tias sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi tugas saya ini untuk bisa mensosialisasikan atau memaparkan tentang budaya positif. Betul nggih? Tapi santai saja, kita Bapak Ibu sambil mendengarkan, sambil menyimak, santai saja di Bapak Ibu nggih. Silakan, nanti lanjut. Nah, sebelum kita memulai diseminasi ini, coba saya ingin memberikan link 4 pertanyaan. Ya, nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan tersebut dan mencatat, ya, mencatat dulu. Pertanyaannya dipikirnya nggak usah teman-teman, Bapak Ibu santai saja. Mana kira-kira jawabannya apa yang menurut Bapak Ibu sesuai, nah, ya. Jadi nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban yang salah, santai saja. Oh, dijawab Pak. Ya, jawab ya Bapak Ibu. Diberi nomor dulu, nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nggak tahu. Baik, nomor 1. Ya. Pertanyaan nomor 1. Bapak Ibu tinggal tulis 1 terus jawabannya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bapak Ibu tinggal tulis setuju dan atau tidak setuju. Ya, boleh. Ya, setuju. Cabut. Nomor 2. Ditulis nomor 2 Bapak Ibu ya. Nomor 2 di kertas lain. Nah, di kertas yang sama saja Bapak Ibu. Kertas yang sama. Nomor 2. Pemberian hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya hanya setuju atau tidak setuju saja. Cabut. Nah, berikutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Nomor 4, guru harus mampu menjadi teman bagi muridnya. Setuju atau tidak setuju? Namun, ya Bapak Ibu simpan dulu nggih, disimpan dulu untuk nanti di akhir acara. Baik, selanjutnya Bu tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu dulu saya sebelum mengikuti guru penggerak, ini kan hal yang terjadi seperti gambar ini kan pasti kita pernah melihat atau menyaksikan murid kita mengalami ini. Jadi ada yang ini, nah ini yang kejar yang besar gangguin adik yang kelasnya, ya kan? Kemudian ada yang mengancam temennya. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu kira-kira kita sebagai guru yang selama ini kita lakukan? Kalau ada murid ini mengancam temennya, kemudian ini ganggu adik kelasnya, nah kita sebagai guru kita biasanya ngapain ini? Diapakan gitu? Ya, betul. Kita panggil ya, nah ditegur, dinasehati dan sebagainya. Terus langsung slide berikutnya. Nah, menurut Bapak Ibu dengan memanggil, menegur, menasehati ini baik atau buruk Bapak Ibu? Baik, ya. Berikutnya Bu Tati. Nah, lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu begini. Jadi dulu saya pun berpikir seperti itu. Oh, kalau kalau ada murid yang salah ini harus ditegur, harus dinasehati. Nah setelah itu sebelumnya. Nah, setelah saya mempelajari
pelajari tentang budaya positif, nah ternyata terbuka ilmu dan wawasan baru. Nah nanti setelah kita akan belajar budaya positif, kita akan tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Apakah dengan menghukum tepat? Apakah dengan memberi apresiasi kepada murid berprestasi tepat? Nah, kita nanti akan kaji bersama-sama Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah budaya positif, barangkali ada yang bisa membacakan apa itu artinya budaya positif. Bu Sevi, monggo. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, tepuk tangan untuk Bu Sevi. Ya, biar gak ngantuk ya Bu Sevi ya. Berikutnya, nah nanti di budaya positif ini ada beberapa konsep inti Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu dari sekian konsep inti ini mana yang lebih paling familiar dengan apa yang kita sering kita baca atau yang kita dengar, yang mana kira-kira? Yang mana? Bu Martini? Bu Martini yang mana nih? Yang kok aku paham deh yang ini deh gitu. Ya, saya disiplin positif. Yang disiplin positif. Baik, kalau Bu Wiwit kira-kira yang mana yang paling kira-kira paham, mengerti dan tepat penanganannya selama di kelas yang mana kira-kira? Kalau untuk kelas 1 ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Wiwit dan Bu Martini. Nah, selanjutnya, nah sekarang kita pelajari satu persatu Bapak Ibu ya. Ini berarti 1 sampai 7. Ya, nanti selama 1 jam ke depan kita akan mengkaji bersama poin 1 sampai poin 7. Kira-kira kuat Bapak Ibu ya? Insya. Boleh disambi sama yang di depannya itu seadanya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, lanjut. Nah, coba kita permainan dulu. Nah, permainan yang adalah cobalah buka. Nah, Bapak Ibu sekarang silakan mencari pasangan ya dengan temannya atau yang Bapak Ibu yang di sebelah sampingnya. Coba Bapak Ibu menggenggam sebuah barang yang kecil yang ada di depan, entah tutupnya pulpen, entah apapun, dan Bapak Ibu bayangkan, coba silakan digenggam tangannya, bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga. Nah, kira-kira apa nih yang berharga? Yang paling penting bagi saya ini ya Bu, ini ya anak saya Bu, atau keluarga Bu, atau Bu apa namanya, harga diri saya. Nah, itu juga boleh ya. Agama saya itu juga boleh. Nah, silakan digenggam, dibayangkan. Iya, di dalam itu ada hal yang penting. Kemudian coba berpasangan. Nah, nanti gantian silakan berhadapan dengan Bapak Ibu yang ada di kanan atau kirinya. Nah, coba dibayangkan yang satunya menggenggam tangannya, yang satunya berusaha membuka. Coba dibuka. Misalnya Bu Martini coba genggam tangannya. Ayo Bu Safi, tugasnya ya apa caranya Bu Martini mau buka. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh dilitik, boleh dicepresi. Coba dibuka, ayo. Coba Bu Safi tugasnya membuka. Coba gimana caranya biar Bu Martini mau buka ya apa caranya? Dirayu. Diiming-iming enggak pulang. Oh gitu ya. Coba gantian sekarang, gantian. Salah satunya yang menutup. Oh, Bu Sevi bayangkan yang di genggaman saya adalah Kaila dan Pak Mul. Nah, jangan sampai dipek Bu Martin. Ayo, kita genggam. Pak Bu Martin ibu bayangkan. Coba ada yang berusaha supaya buka gimana caranya? Dia makan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita menggenggam itu, apakah ada orang lain bisa membuat kita membuka genggaman kita? Bisa. Dengan apa? Dengan cara yang itu tadi yang disampaikan dengan Bu. Ya. Dengan cara kita merayu. Terus kemudian kita mungkin berbicara dengan Bu Sevi
supaya Bu Sevi itu bisa luluh, bisa percaya kepada omongan saya sehingga Bu Sevi bisa membuka. Iya, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Martini ya. Baik, betul sekali. Jadi kita bisa mempengaruhi ya. Nah, coba kira-kira untuk yang para penggenggam ini, kira-kira kita bisa membuka itu karena keinginan kita sendiri mau membukanya atau karena pengaruh orang lain? Ya, yang paling penting. Oke lah, saya buka deh. Nah, itu dari mana? Dari kemauan dirinya. Iya, dari kemauan diri sendiri. Next. Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata kita bisa merubah keputusan, merubah apapun itu berasal dari self control. Jadi kemauan dari dalam diri kita sendiri. Aku dirayu, dibujuk, oke lah, buka deh, oke deh, aku mau deh. Nah, itu dari dalam dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ternyata Bapak Ibu, seorang ahli psikiater dan juga pendidik yang bernama William Glasser itu melalui teori kontrolnya itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi artinya miskonsepsi itu adalah konsepsi yang selama ini salah, yang kita yakini sebagai guru di sini ya. Coba ilusi yang pertama, miskonsepsi apa? Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, selama ini kita beranggapan oh guru itu ya sobat, murid itu ya apa jarine guru. Nah, itu ternyata ilusi Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata ilusi. Penguatan positif contohnya apa? Pemberian ujian, pemberian penghargaan, hadiah. Lek muridku tak kasih hadiah, ya wis mesti manut sama saya gitu. Ya. Nah, itu ternyata ilusi Bapak Ibu. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Misalnya murid ini ngumpulno gambarnya Doraemon, tapi orang kayak Doraemon, kayak tikus misalnya. Ya, gurunya bilang gini, kok gambar kayak gini tuh Le? Gambar apa ini? Nah, kira-kira kan kritik ya. Kira-kira muridnya apakah justru dia akan strong karakternya atau semakin down? Makin down. Ya, ini juga ilusi. Ilusi yang terakhir Bapak, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi contoh orang tua itu ya harus maksa anaknya, guru itu ya harus maksa muridnya kan cek pinter, tujuannya bagus. Nah itu, ini semua ternyata adalah ilusi karena murid itu punya kontrol dirinya sendiri. Ya, lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang sebelah kanan adalah teori kontrol, kemudian yang sebelah kiri ini stimulus respon. Kita akan kupas bersama-sama nggih. Masih semangat Bapak Ibu nggih? Masih. Wes. Seperti yang sebelah kiri. Realitas kebutuhan kita sama, padahal realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Yang sebelah kiri, semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda. Pemikiran saya dengan pemikirannya Bu Us berbeda, meskipun tujuannya baik. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa membuat Bapak Ibu? Nggak bisa. Ya, jelas nggak bisa. 10 orang ya 10 pemikiran. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Karena makanya bikin kita kadang-kadang salah paham, anak-anak salah paham, orang dewasa salah paham itu karena tujuannya tidak sama dan pikirannya tidak terbaca. Betul nggih? Kemudian orang lain dapat mengontrol saya. Padahal apa Bapak Ibu? Hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Bukan ya salah ya? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Makso ya nggak bisa. Pemaksaan adalah ada pada saat tujuan gagal ini kolaborasi. Kemudian yang terakhir model berpikir menang kalah. Jadi lah ini salah, ini nuturi, makso, waduh aku menang, kamu salah, kamu kalah. Padahal apa? Kalau yang kita dikontrol model berpikir menang.
Ya, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semua menang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua, kita akan belajar tentang disiplin positif. Kalau melihat dari kata-katanya Bapak Ibu, kira-kira disiplin positif ini apa? Coba Bu Wiwit. Disiplin. Mungkin dengan apa? Disiplin itu apa sih? Berkaitan dengan apa? Kalau ada kata-kata disiplin, hubungan sama apa gitu? Kalau melihat kata-kata disiplin adalah kalau anak-anak mungkin berhubungan dengan masalah kegiatan pembelajaran, terus pakai seragam, dan mungkin kalau waktu mengikuti upacara dan sebagainya. Terima kasih Bu Wiwit. Berarti berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan peraturan ya, peraturan, ketertiban, ngerti ya. Nah baik, nah itulah disiplin. Terus lanjut. Nah jadi yang kita kenalkan di sini adalah disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin apa itu disiplin karena merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplinnya itu bukan kan orang lain, tapi sadar dari dalam sendiri. Kan percuma kalau disiplin tapi karena takut sama orang lain. Dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu berasal dari dirinya sendiri. Ya, kita harus bisa mendisiplinkan murid. Nah, kan gitu kita memaksa. Tapi kalau disiplin positif dari dalam, ya ini agak sulit. Tugasnya guru ini agak sulit itu. Gimana caranya murid kita punya disiplin tapi yang positif dari dalam diri sendiri. Itu susah Bapak Ibu. Betul apa betul? Berikutnya, nah kebajikan universal. Dari kata-katanya kebajikan ini apa Bapak Ibu? Kebajikan, kebaikan. Contohnya apa kebajikan? Contohnya Bapak Ibu? Jujur. Apa? Kira-kira satu kata yang kebaikan. Kejujuran, tanggung jawab, sopan santun. Nah, kita akan belajar tentang kebajikan universal, yaitu kebajikan yang sifatnya positif, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal. Universal itu artinya keseluruhan, ya, dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai agama maupun latar belakang. Lanjut. Ya, inilah contoh kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh seluruh manusia. Contohnya apa? Toleransi. Di Indonesia, orang semua menganggap bahwa toleransi itu baik. Di Amerika, toleransi itu juga baik. Di Arab Saudi, toleransi itu juga hal yang baik. Makanya disebut sebagai kebijakan universal, kebajikan universal. Nilai-nilai baik yang semua orang sedunia ini mengakuinya. Coba dibaca Bu Martini apa aja Bu Martini ada? Integritas, komitmen, empati, keberanian, keadilan, tanggung jawab, percaya diri, rajin, mandiri, kerjasama. Atau kata nanti itu Bu Eri, ya. Next. Nah, sebetulnya Bapak Ibu kebajikan universal ini sebetulnya sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya, sudah dirampungkan di sini, insya Allah sudah lengkap. Ya, ada 6 elemen. Elemen apa saja? 5, takwa, ya, mandiri, ya, udah hafal semua ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang ini, motivasi perilaku manusia. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini nomor 1. Yang kedua, termotivasi karena mendapat imbalan atau penghargaan, cek film gitu ya. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya, ya. Dari nomor 1, 2, 3.
Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana yang cocok dengan Bapak Ibu? Biasanya aku ya termotivasi ya karena ini. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang mana Bapak Ibu? Nomor 3 nomor berapa? 3. Bu Us nomor 1 boleh. Bu Wery 1, 2, 3 motivasi nomor 1, oke. Bu nomor 1 Bu Sevi nomor 3 ya, betul ya. Jadi kita motivasi manusia ini sama juga yang terjadi pada anak-anak. Jadi bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Tapi coba lanjut. Dari ketiga motivasi tersebut, Bapak Ibu, kira-kira mana nih yang berdampak untuk jangka panjang? Si motivasi ini itu kira-kira suwe gitu, bisa awet lama gitu. Oh, aku ki termotivasi untuk belajar ini ya bukan karena mendapat penghargaan, memang ingin belajar, cek pintar gitu, cek tambah ilmunya. Ada yang begini, oh aku datang tepat waktu ini karena aku didukung guruku. Nah, gitu. Ada yang begini, wah aku ini orangnya disiplin, memang nggak suka saya ini kalau tepat waktu karena takut sama guru, nggak suka. Memang aku ini orangnya tertib. Nah, dia tuh benar-benar menginginkan menghargai diri sendiri. Memang dia punya prinsip untuk menjalankan nilai-nilai yang dia inginkan, yang dia percaya. Nah, kira-kira dari 1, 2, dan 3 ini motivasi mana yang ingin kita tumbuhkan pada anak-anak Bapak Ibu? Yang ketiga ya. Dan ini kira-kira berlaku nggak dengan diri kita juga? Apakah hanya untuk anak-anak? Berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku untuk semua orang ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada kolom yang warnanya abu-abu, sebelah kanan warnanya warna-warni. Nah, sebelah kiri tulisannya apa Bapak Ibu? Hukuman. Yang sebelah kanan disiplin ya. Jadi kita akan sebagai guru termasuk identitas dalam hal itu kalau kita memberikan hukuman kepada murid ya. Karena dengan hukuman itu murid itu merasa tidak nyaman ya. Kemudian perilaku agresif itu semakin meningkat. Dihukum malah tambah waras, tambah dadi gitu kadang-kadang ya Pak Ibu ya. Kemudian dengan kita memberikan hukuman pada anak itu akan menimbulkan konsep diri yang buruk Bapak Ibu. Yo, aku bolak-balik dipanggil Bu Erni, anjingnya aku ini nakal kok anjing. Nah, itu akan menimbulkan konsep diri yang buruk Bapak Ibu. Itu salah satunya. Kemudian dengan disiplin. Nah, disiplin ini ada 2 macam. Dengan pendidikan murid kita menggunakan konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi, nah ini biasanya ada kesepakatan Bapak Ibu. Pokoknya misalnya dari keyakinan kelas ya, kalau kamu datang terlambat, nah nanti membaca ini ya Asmaul Husna 10 kali. Nah, itu merupakan konsekuensi. Ini boleh juga dilakukan oleh kita karena yang pertama memang tidak nyaman untuk murid yang pada apalan, aku malah hafal perkalian, soro, capek gitu kan. Tapi dia bisa menimbulkan konsep diri yang baik. Nah, puncak yang paling bagus adalah mana Bagus sebelah kanan? Restitusi. Jadi restitusi itu nanti menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita kupas lebih dalam ya. Lanjut. Jadi saya rangkum Bapak Ibu ya, hukuman itu bersifat tidak terencana, dadaan. Misalnya ada murid yang ganggu temannya, jongkok mau kancane langsung, kamu kok begitu? Misalnya ya, sudah kamu nih pusat. Nah, itu merupakan hukuman, tidak ada rencana gitu. Kemudian bersifat satu arah, jadi yang atasan memberikan perintah kepada yang bawah, guru memberikan perintah kepada murid. Kemudian kalau hukuman bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar Bapak Ibu. Biasanya sambil lotot gitu ya, balang kerik gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi ini bersifat terencana, sudah ada peraturan di awal. Biasanya nampakin kalau di SMP itu kan ada poin-poinnya, ada skor-skornya gitu. Kemudian sudah disepakati. Kemudian bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Jadi yang membuat aturan itu adalah gurunya. Murid tidak dilibatkan. Nah, kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau mereka berbuat salah, mereka memperbaiki.
kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Misalnya muncullah tanggung jawab, oh iya ya aku salah ya, aku mau minta maaf deh di sini. Nah itu muncul rasa tanggung jawab. Langsung lanjut. Nah coba sekarang saya mau tanya nih, coba Bapak Ibu bisa lihat yang di depan sini. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Namanya apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi karena ya ini kalau ada kesepakatan namanya konsekuensi. Tapi kalau undangan murur-murur biasanya nggak pernah, itu hukuman. Ya tergantung ada kesepakatan atau tidak. Berikutnya, nah Bu Martini, coba kira-kira poin nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya? Hukuman. Bu Erni, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 kali. Hukuman. Membersihkan WC karena merusakkan restoran. Ya. Bagaimana caranya ini supaya bisa jadi konsekuensi Bapak Ibu? Terus merusak pensil kancane. Gimana? Ini kan hukuman nih. Gimana caranya supaya biar jadi konsekuensi? Iya, kesepakatan. Anak-anak, kalau kamu merusak barang temanmu, harus konsekuensinya harus mengganti. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir, lari 10 menit saat terlambat pelajaran PJOK loh gitu. Nah, hukuman atau konsekuensi? Ketika PJOK. Nah, yang ini adalah konsekuensi Bapak Ibu. Karena ketika pelajaran PJOK berbuat salah, ini lari kan masih ada hubungannya. Contoh ketika matematika gak garap PR, apa dikasih konsekuensi apa? Hafalan perkalian. Nah, itu masih konsekuensi, masih ada kaitannya. Bapak lanjut. Nah, topik yang sangat menarik. Sebenarnya saya dulu juga ternganga dengan apa nih? Kok dihukum oleh penghargaan? Selama ini saya tahunya Bapak Ibu, penghargaan itu kan baik, memotivasi Bapak Ibu ya. Betul loh Bapak? Nah, memotivasi. Ternyata Bapak Ibu saya baru tahu bahwa penghargaan ini bisa menghukum anak. Loh, kok bisa? Nah, ini ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, penghargaan itu bagus. Menang lomba lari tingkat kecamatan, dapat piala, bagus buatan. Bagus. Tapi lek setiap minggu di sekolahan, kan dia kan mesti menangnya nih, menang terus. Bendia untuk minggu dikasih piala terus, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Suwe-suwe gak masalah nanti, motivasinya lama-lama berkurang. Jadi berhubungan, jadi penghargaan tidak efektif Bapak Ibu kalau dilakukan dalam jangka panjang. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Misalnya si A ini pinter, guru ini ngelem si A terus, pinter, baik, sopan, gini-gini. Kira-kira kancane liyane kira-kira suwe-suwe iri Bu, betul Bapak Ibu? Iya, lama-lama iri dan justru benci kepada anak yang diberi ujian, terus itu meneng wancing, nah gitu. Akan muncul seperti itu. Kemudian setelah diteliti, ternyata dengan memberikan penghargaan, misalnya si A ini rajin, nilainya bagus, kemudian ibu guru kasih penghargaan, kasih hadiah, itu ternyata Bapak Ibu bisa mengurangi ketepatan, bisa mengurangi kualitas si anak, dan bisa mengurangi kreativitas. Justru tambah modul karena motivasinya dari luar. Ya, jadi penghargaan ternyata bisa merusak motivasi dalam diri kalau dilakukan terus-menerus. Lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas kira-kira ini apa? Sama boten dengan peraturan kelas? Coba kita lihat, kita kasih bersama-sama Bapak Ibu. Lanjut. Nah, mengapa sih sekarang kok gembar-gembornya keyakinan kelas? Bukannya sudah ada peraturan? Kan sudah peraturan sudah lengkap, betul? Nah, sekarang kok diganti sama keyakinan kelas? Coba lanjut.
Ya, coba contoh begini, helm. Ya, kita kalau bersepeda menggunakan helm betul. Ya, motivasi awalnya kok kudu nggawe helm tuh karena ada peraturan atau kita memang kepingin gawe mulai cilik. Iya, motivasi awal kita awal karena adanya peraturan. Nah, itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas begini, iya ya, saya itu memang kalau naik sepeda harus pakai helm. Ternyata tuh supaya aman di kepala. Nah, itu namanya keyakinan diri. Kalau di kelas namanya keyakinan kelas. Jadi beda nggih? Peraturan karena keyakinan beda. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Loh, awalnya ya peraturan buat nggih masker. Lapor sih kayak sambuan betul betul. Ya, karena ada Covid, pakai masker. Ceknya gak ketularan terus wah. Nah, awalnya kita memakai karena apa? Ada peraturan. Tapi sekarang kita sekali sadar memang iya ya. Kalau pakai masker tuh memang ini menyehatkan, nggak gampang ketularan. Nah, akhirnya sadar. Nah, itu namanya keyakinan. Makanya kita sekarang kita ubah jadi peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Nah, itu ya. Jadi kalau peraturan itu dibuat langsung oleh guru tanpa melibatkan murid. Kalau keyakinan kelas nanti dibuat kesepakatan antara murid dan gurunya. Jadi anak-anak senang. Lanjut. Nah, kemarin Bapak Ibu saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi langkahnya pertama di sini. Jadi anak-anak disuruh mempersilakan murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Anak-anak pengen apa sih? Nah, kalau pengen sekolah ini bagaimana sih gitu ya. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis melalui sticky note begini. Menuliskan ditempel di papan tulis. Kemudian susunlah keyakinan kelas yang sesuai prosedur. Gantilah kalimat negatif menjadi positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, itu merupakan kalimat positif atau negatif. Dilarang membuang sampah negatif. Bagaimana caranya supaya bisa jadi kalimat positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, kemudian ditinjau kembali ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, disatukan menjadi keyakinan kelas. Nah, tadi buanglah sampah di tempatnya akan diubah, itu merupakan peraturan. Bagaimana cara merubah menjadi keyakinan kelas? Jagalah kebersihan. Jadi kalau keyakinan kelas cirinya kalimatnya ringkas, maksimal 2 kata selesai. Kalau peraturan kan banyak, dilarang apa? Jagalah kebersihan. Nah, sekolah sekarang langsung jadi jagalah kebersihan, begitu. Jadi lebih ringkas. Kemudian setelah itu dibuat anak-anak ditandatangani bersama. Misalnya muridnya ada 40, 40 semua tanda tangan. Kalau masih kecil nggak punya, bisa pakai cap jempol semua Bapak Ibu anak-anak pasti. Ya, nah setelah itu bisa ditempel di tempat yang mudah dilihat Bapak Ibu, jangan di atas jendela atau jam ini, nggak kelihatan. Ya, bisa ditempel di depan tempat yang sering dilewati. Nah itu contohnya keyakinan kelasnya ya. Oke, sekarang langsung Bu Tati. Langsung tadi ada video. Sebelum ini ada video, sebelum terus. Nah ini video nyalain aja. Nyalain aja. Bisa. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar ya, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Kalau peraturan kelas tahu nggak? Tahu ya. Coba contoh peraturan kelas semuanya apa nih? Ya, jangan buang sampah sembarangan. Apa lagi? Datang ke suatu tempat pintar itu peraturan kelas ya. Nah, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Siapa yang tahu ya? Angkat tangan. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan kelas itu yang buat bu guru. Kalau keyakinan kelas yang membuat adalah bu guru dan juga murid
tentunya, karena kan ini kelas kita bersama. Yuk kamu sendiri yang membuat peraturan untuk dirimu sendiri. Jadi biar sesuai dengan kehendakmu sendiri, begitu ya? Nah, sekarang Bu Erni ingin anak-anak mengungkapkan perasaan, mengungkapkan keinginanmu. Nah, kira-kira kamu ini datang ke sekolah ingin mendapatkan suasana yang bagaimana, ingin mendapatkan keadaan kelas yang bagaimana, teman yang bagaimana, ya? Bisa contohnya begini, oh saya ingin datang itu semua teman saya baik semua Bu. Nah, atau saya ingin ketika saya di kelas itu semua teman saya berbicara yang baik-baik Bu, ngomongnya yang baik-baik seperti itu. Oh saya ingin kelas saya itu bersih Bu, nggak kotor. Nah seperti itu ya. Jadi kalau apapun bisa anak-anak tuliskan ya. Jadi setelah ini Bu Erni akan membagikan sebuah kertas. Coba tuliskan keinginanmu. Kamu ini ingin memiliki kelas yang bagaimana, ingin memiliki teman yang bagaimana, begitu ya. Yang apapun bisa kamu tuangkan di sini berkaitan dengan keadaan sekolah maupun di kelas, bisa ya. Nah kalau sudah selesai anak-anak bisa menempelkan di sebelah sini, akan tulis yang di sebelah sini, begitu ya. Oke, Bu Erni akan membagikan. Nah, baik, yang sudah selesai boleh menempelkan hasilnya di sebelah sini, sebelah kiri. Ayo, nggak boleh berebut, yang tertib sebelah sini sayang, sebelah sini. Nah, pintar ya, sudah boleh. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu tadi ya, Assalamualaikum berarti. Nah, tadi contoh penerapan atau praktek membuat keyakinan kelas bersama. Assalamualaikum. Nah ya, nah tadi nanti semoga kita nanti akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Nah peraturan kelas ini lebih panjang ya, banyak sekali. Kemudian kalimatnya juga lebih panjang. Nanti akan kita ringkas contoh bersih ini nih contohnya. Berkata yang baik. Nah, kemudian datang tepat waktu akan berubah menjadi disiplin. Kemudian menjaga kebersihan dan ini. Oh ya ini disiplin. Datang tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu ini juga kita masukkan, kita rangkum menjadi kata-kata di disiplin. Kemudian menjaga kebersihan kita ubah menjadi tetap menjaga kebersihan. Kemudian saling menyayangi, saling peduli kita ubah menjadi kasih sayang. Jadi nanti lebih ringkas. Mengapa kok diringkas? Karena supaya mudah untuk dihafalkan oleh anak-anak, lebih mudah diingat. Jadi dirangkum-rangkum, jadikan sebuah satu kalimat atau satu kata tentang nilai kebajikan. Nah, sekarang masih Bapak Ibu nggih? Masih ya. Nah, sekarang yang kelima tentang kebutuhan dasar. Lanjut. Jadi namanya kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Yang pertama boleh dibacakan Bu Selvi, kebutuhan dasar ada apa saja? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Ya. Baik, terima kasih Bu Selvi. Dari kesekian banyak ini menurut Bapak Puspita ini mana Pak yang paling penting untuk kita kebutuhan dasar? Oh ya, kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu ya. Menurut Pak Puspita begitu ya. Jadi ini adalah sebetulnya semua kebutuhan yang harus terpenuhi oleh kita. Lanjut. Nah, jadi kalau misalnya balik lagi. Nah, jadi kalau kebutuhan bertahan hidup ini meliputi apa Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan. Ini harus dimiliki oleh semua manusia, tidak hanya oleh anak-anak, orang dewasa juga. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga begitu.
Kita sebagai guru harus memberikan rasa kasih sayang kepada murid-murid. Penguasaan, jadi anak-anak itu butuh pengakuan Bapak Ibu. Ya, aku lo bisa bu gambaranku sudah bagus belum? Nah, kelas 1 paling sering dia mengalami dia, bu tulisanku sudah, asal aslinya begini Pak, pamer. Nah itu merupakan kebutuhan dasar penguasaan Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, jadi anak-anak, aku bosen aku di kron ngitung terus, aku di dalam kelas terus. Nah, itu termasuk kebutuhan kebebasan. Aku pengen kuku ya di lapangan lah, jalan-jalan sekali-kali. Nah itu kepingin kebebasan. Kemudian kesenangan. Anak-anak kalau di kelas serius terus kira-kira senang apa enggak Bapak Ibu? Ya guru ini menang, kerjakan ini. Buka halaman 15, kerjakan. Yang sudah maju terus istirahat. Nah kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Gurunya orang lucu, belas. Nah, karena apa? Anak-anak itu butuh yang namanya kesenangan. Ya, lanjut. Nah, coba dari ada 5 pernyataan ini nanti kita akan menyimpulkan merupakan kesenangan atau penguasaan ya. Aku senang mengerjakan tugas sambil bersenandung, tetapi bu guru melarangku, nggak boleh. Nulis nyanyi nggak boleh. Nah, itu merupakan kebutuhan apa Bapak Ibu? Slide berikutnya Bu tadi. Yang lain sebelumnya. Apa kira-kira kebutuhan yang mana? Aku tuh nyanyi, katanya nulis nyanyi. Oleh kesenangan. Kesenangan, betul. Berikutnya, Pak Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku loh pakai jaket yang baru loh, bisa tak disoporek. Nah, itu merupakan apa ini? Sebelumnya tadi. Pengakuan. Ya, penguasaan atau pengakuannya, kepingin dipuji gitu loh. Atau masuk dikasih sayang juga bisa. Itu bagusnya jaketnya baru ya. Wis dua dan sak jam di omah ora dilek kan karo boneka ditakoni ya. Kalau gurunya biasanya gini, raku anyar. Nah, gitu kan. Baru ya orangnya seneng wis pulang wis. Oke, sebelumnya aku bosan dengan pelajaran yang begitu aja. Pak Guru ini selalu berceramah di depan. Butuh apa itu? Sebelumnya berarti apa ini kira-kira? Bosan ceramah itu. Iya, kebebasan. Lanjut. Aku merasa bangga dan keren. Apa kira-kira? Penguasaan. Lanjut. Yang terakhir. Ya, aku tuh biar dikenal sama, aku tuh ingin nantinya bisa deket sama dia dan kerja bareng dia. Kayaknya sih orangnya baik sih. Nah, aku kayaknya pengen diajar sama guru itu deh. Kayaknya orangnya baik, sabar gitu loh, lucu bisa. Nah, itu merupakan apa ini, Bapak Ibu? Kebutuhan apa nih? Kasih sayang. Seneng ambek guru sing sabar sing guyang-guyur atau ngoreng-ngoreng meskipun muridnya salah. Aku mau tanah. Oh iya, sini sama Bu Us. Kan Bu Us sudah Bu Us nggih. Nah, ada murid yang muntah sini. Dibersihkan Bu Us. Nah, itu kayak dulu dia bertengkar sampai buat ini ya, sampai kepalanya bendol. Nah, aku ingat dulu sama buat ini pernah sampai diusap-usap sama buat ini sampai sembuh. Nah, itu juga kebutuhan kasih sayang. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini berhubungan dengan dunia berkualitas. Nah, coba saya mau tanya nih, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Hidup Bapak Ibu, siapa? Suami, istri, anak, orang tua. Nah, betul. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup anak Anda? Kejujuran atau disiplin? Kejujuran, boleh. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter sifat apa yang Anda paling inginkan? Inginnya bagaimana? Pak Andi? Kalau menjadi orang ideal, yang orang yang bagaimana Pak Andi itu ideal? Ideal itu khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, orang ideal itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, tepuk tangan buat Pak Andi. Bagus, mantap ya. Apa pekerjaan ideal menurut Bapak Ibu? Guru itu sekarang ideal apa Bapak Ibu ya? Boleh. Ceritakan bagian perjalanan hidup Bapak Ibu di mana Bapak Ibu merasa itulah titik puncak hidup Anda. Buit kira-kira paling Puncak, Nenek jambu. yang hebat. Bu
itu gitu apa? Cerita bagian perjalanan Anda di mana Anda merasa titik puncak itu Pak. Hebat. Ya, Ngajak kelasnya. ketika saya sudah mengabdi selama kurang lebih 15 tahun dan sekarang diakui. Sudah diakui juga kami. Mengabarkan ya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, Bu Sevi? Jangan ngantuk ya. Kayak jamur. Oke ya. Jadi semua orang punya kesannya masing-masing. Nah, dunia berkualitas ini diibaratkan seperti langsung maju berarti. Next, ya, next. Nah, seperti album foto Bapak Ibu, sehingga isinya itu tidak banyak, hanya isinya itu orang-orang yang kita sayang, betul apa tidak? Yang di galeri kira-kira ono nggak sih kita benci? Gua ono nggak di galeri? Album foto dipajang di ruang tamu itu ada nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin. Mesti sih dipajang itu di album foto itu ya kita sayangi, betul betul. Nah, itu merupakan dunia berkualitas, jadi hanya memori tertentu yang kita ingin kenang, ya. Nah, apa hubungannya kita mempelajari dunia berkualitas dengan kita sebagai guru? Apa berarti kira-kira? Apa hubungannya guru kok harus tahu dunia berkualitas itu yang api-api, sing bagus-bagus? Ya, Apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh murid. ya bagus. Apa yang akan kita lakukan akan dicontoh oleh murid. Tepuk tangan untuk Bu Nanti ya. Jadi kita sebagai guru tugasnya berat Bapak Ibu. Kita harus menciptakan memori-memori yang menyenangkan, yang berkesan bagi anak. Berat apa buatan ya kira-kira ya? Berat. Meskipun capek, meskipun mulutnya 40 tetap dilakukan, bisa nggak Bapak Ibu ya? Bisa, insya Allah. Bismillah. Lanjut, posisi kontrol. Nah, ini yang paling seru Bapak Ibu. Nah, lanjut posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru, nah kira-kira mana nih posisi kita? Sebagai guru kita punya posisi satu yang bawah, penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer bagi anak-anak. Bisa ditulis di situ. Posisi kontrol saya saat ini apa? Bisa ditulis sebagai teman, ditulis sebagai teman. Kalau Bu Tati sebagai apa? Manajer. Bu Us sebagai apa? Bu Us yang paling teman ya. Kalau kelas 1 memang harus sebagai teman, Bapak Ibu ya. Nah, kode cili sama anak. Lanjut. Nah, ini contoh Bapak Ibu posisi kontrol. Nah, ini posisi penghukum. Ini video dari Kemendikbud. Ada murid yang terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Nah, sekarang yang sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kita bedakan nadanya ya, diamati ya Ibu. Ekspresinya, ada gurunya bagaimana? Naren, Aduh, diceluk Selamat wae. pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Lebih halus Ya ya. Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf Bu. Gusti Malam, Naren. Bu. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, berhasil membuat muridnya merasa bersalah Bapak Ibu. Sekarang posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman. Posisi teman. Nah, ini. Biasanya kelas 1. Nah, lebih enjoy, lebih santai. Muridnya jadi nyaman gitu. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Nah, ini Bu Us. Selamat pagi ya saya. Iya Bu. Siap. Habis ibu Sama saya Bu. lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang
untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Next Pak Indi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah jelas ya pemaparannya tentang posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ya jenisnya seperti itu tadi. Kalau penghukum kan biasanya melotot, nadanya tinggi. Nah, kalau manajer ini posisi puncak di mana guru bisa menggali alasannya anak-anak apa sih. Kemudian yang memberi solusi bukan gurunya, tapi guru menggiring anaknya supaya bisa mencari solusi sendiri. Jadi anak tidak mempunyai konsep buruk dirinya, terhadap dirinya. Langsung lanjut Pak ini. Nah, coba ada pernyataan atau kalimat. Nah, kira-kira yang menyatakan ini nanti penghukum atau pemantau atau manajer ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa Bapak Ibu? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Atau teman? Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum merasa bersalah? Penghukum, betul. Ayolah lakukan demi saya ya. Itu apa tadi Bapak Ibu? Teman ya. Kemudian dan seterusnya ya Bapak Ibu ya, banyak sekali. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Apa tadi? Manajer. Jadi sudah jelas ya, alhamdulillah. Berikutnya. Nah, yang ketujuh yang terakhir Bapak Ibu, masih semangat ya? Segitiga restitusi. Langsung lanjut Pak Indi. Nah, jadi restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi disiplin dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, itu jangan disuruh menebus kesalahan, ya, tetapi untuk supaya belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak berbuat salah, sebaiknya jangan memaksa anak menebus kesalahannya dengan hukuman Bapak Ibu, tetapi kita membantu anak tersebut mencari solusinya. Berikutnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi begini, ya terlambat. Memang semua orang juga pernah terlambat. Bu Erni juga pernah terlambat. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, tapi tidak setiap hari juga ya Nak ya. Kamu tentunya punya alasan. Coba ceritakan ke Bu Erni alasannya apa nih kamu kok terlambat setiap hari. Nah, itu mulai dari validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau terlambat begini kamu sudah melanggar keyakinan kelas ya? Oh sudah Bu, apa disiplin Bu? Iya, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas di disiplin. Nah, kemudian solusinya apa nih biar kamu nggak terlambat? Nah, di sini anak-anak digiring untuk mencari solusi, ya, bukan guru yang memberikan. Berikutnya. Nah, ini contoh lagi penerapan segitiga restitusi. Silakan Pak ini. Video sebelumnya. Nah, ini sudah mau habis Bapak Ibu ya. Penerapan segitiga restitusi. Pak, so banget. Saya betah-betah dia di teman-teman lain. Nah, validasi tindakan yang salah. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting loh. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Berurus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang terkasihkan. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Menanyakan keyakinan. Ya, tidak menghargai orang lain. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga
Nah, solusinya sudah mulai ditemukan oleh siswa itu sendiri. Kira-kira kamu bersedia untuk Jadi ada tawaran Bapak Ibu. Jadi harus ada tawaran, mau nggak kamu merubah? Mau nggak kamu berubah? Ini ditawarkan ke anak-anak. Itu cirinya restitusi. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, dia senang Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, langsung next Pak ini. Baru saja. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi Bapak Ibu, ini sudah mau sesi akhir ya. Coba dicek dengan cocokkan dengan pertanyaan yang awal tadi Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak setuju. Karena justru dapat menimbulkan apa Bapak Ibu? Emosi, justru tambah mantul ya, justru tambah gak mantul ya, seolah-olah manut, tapi ternyata dia memendam rasa marah, apalagi kalau dimarahi di depan teman-temannya. Yang kedua, pemberian hadiah ini dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya, konsep penghargaan tadi. Bisa setuju, bisa tidak. Ya, bisa setuju, bisa tidak ya, karena tergantung ya penghargaannya jangka pendek atau jangka panjang. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Guru yang memberikan solusi, bukan yang membimbing. Guru yang memberikan solusi. Ya. Ya menuntun ya. Guru harus bisa justru bisa menuntun anak supaya anak bisa mencari solusi sendiri ya. Kemudian guru harus mampu menjadi teman bagi murid. Iya ya, tapi posisi yang teratasnya apa Bapak Ibu tadi? Manajer. Yang ada kalanya ada posisi teman atau posisi pemantau, tapi tingkat atasnya adalah manajer. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu, sekian sudah presentasi dan atau pemaparan dari saya terkait budaya positif. Semoga kita ada pepatah ya Bapak Ibu. Jadilah guru yang dirindukan, kehadirannya dinantikan dan ketiadaannya dikenang ya. Kemudian ada setelah presentasi ini biasanya setelah ada ilmu baru, biasanya ada dua kelompok Bapak Ibu. Kelompok pertama jumlahnya 80%. Jadi mari datang, paham. Kemudian setelah acara, yo balik seperti biasa. Lek mulang seperti biasa. Lek menangani masalah seperti biasa. Nah, ada lagi golongan yang kedua, 20%. Setelah tahu ilmunya, setelah paham, tahu apa yang harus dilakukan dan benar-benar diterapkan kepada muridnya. Dan insya Allah di sini semua yang ada di sini nanti termasuk golongan yang 20% tersebut. Terus tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya Kasih Tias, calon guru penggerak angkatan 9 undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang telah kita dengarkan bersama. Selanjutnya masuk sesi acara tanya jawab atau lain-lain, sekiranya ada atau tidak Bapak Ibu? Sudah ya, sudah sangat jelas sekali. Terus kita masuk di sesi terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Harapan ilmu yang kita dapat hari ini bisa benar-benar kita terapkan dalam realita kehidupan nyata di depan, di tengah anak-anak, tengah peserta didik yang ada di sekitar kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian susunan acara diseminasi budaya positif dari awal hingga akhir. Saya sebagai moderator dari awal hingga akhir. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar ya, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa? Kalau peraturan kelas tahu nggak? Tahu ya. Coba contoh peraturan kelas contohnya apa nih? Ya, jangan buang sampah sembarangan, apalagi datang ke sekolah tepat waktu, pinter, itu peraturan kelas ya. No, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Enggak tahu. Ya, kalau peraturan kelas itu yang buat Bu Guru. Kalau keyakinan kelas yang membuat adalah Bu Guru dan juga muridnya. Karena kan ini kelas kita bersama. Yo, kamu sendiri yang membuat peraturan untuk dirimu sendiri. Jadi biar sesuai dengan kehendakmu sendiri. Begitu ya? Nah, sekarang Bu Erni ingin anak-anak mengungkapkan perasaan, mengungkapkan keinginanmu. Nah, kira-kira kamu ini datang ke sekolah ingin mendapatkan suasana yang bagaimana? Ingin mendapatkan keadaan kelas yang bagaimana? Teman yang bagaimana? Ya, bisa contohnya begini. Oh, saya ingin datang itu semua teman saya baik semua, Bu. Nah, atau saya ingin ketika saya di kelas itu semua teman saya berbicara yang baik-baik, Bu, ngomongnya yang baik-baik seperti itu. Oh, saya ingin kelas saya itu bersih, Bu, nggak kotor. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong apapun bisa anak-anak tuliskan ya. Jadi setelah ini Bu Erni akan membagikan sebuah kertas. Coba tuliskan keinginanmu. Kamu ini ingin memiliki kelas yang bagaimana? Ingin memiliki teman yang bagaimana? Begitu ya. Apapun bisa kamu tuangkan di sini berkaitan dengan keadaan sekolah maupun di kelas, bisa ya. Nah, kalau sudah selesai anak-anak bisa menempelkan di sebelah sini papan tulis yang di sebelah sini, begitu ya. Oke, Bu Erni akan membagikan. Nah, baik, yang sudah selesai boleh menempelkan hasilnya di sebelah sini, sebelah kiri. Ayo, nggak boleh berebut, yang tertib. Sebelah sini sayang, sebelah sini. Ah, pintar. Yang sudah boleh kembali. Ya, apa-apa. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menuliskan keinginannya tentang apa yang harusnya suasananya, kelasnya harus bagaimana, tentang kelas kita ya, kelas kita, sekolah kita, maka selanjutnya kita akan ubah ya, letakkan peraturannya di sebelah sini ya. Peraturannya coba Bu Erni akan tuliskan di sini. Di sini ada yang menuliskan, saya ingin suasana kelas yang tenang loh, tidak berisik pada saat belajar mengerjakan tugas di kelas. Berarti gimana nulisnya? Apa? Tidak membuat apa? Ulah. Iya, tidak berbuat gaduh. Dia apa? Iya, pintar. Wes, ini sudah. Sekarang ini tidak boleh mencoret-coret meja ya. Ditulis ya. Apalagi anak-anak tidak boleh mencoret meja ya. Apalagi ini, sepatunya harus hitam. Boleh. Sepatunya harus apa? Hitam. Baik anak-anak, tolong diperhatikan. Coba dibaca salah satu. Coba ada yang mau membacakan? Oke, Mas Ubay, silakan. Yang pertama, tidak berbuat gaduh di kelas. Ya, tidak berbuat gaduh di kelas. Ayo Mas Brili, siapa lagi? Yuk, baca nomor 2. Tidak
Boleh Tidak boleh mencoret-coret. mencoret-coret meja ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Ini merupakan kalimat positif atau negatif? Positif. Bukan, ini kalimat negatif karena ada kata-kata tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bisa nggak kata-katanya diubah? Bisa diubah? Bisa. Kita akan ubah menjadi kalimat positif ya. Contoh, berbuat gaduh di kelas, diganti kalimatnya bagaimana? Kita pindah ke sini, ayo. Bersikap apa? Bersikap baik. Bersikap tenang. Saat apa? Belajar. Saat pelajaran. Sekarang yang kedua, tidak boleh mencoret-coret meja, tembok. Berarti apa? Menjaga apa namanya itu? Menjaga apa? Kebersihan. Pinter. Gitu ya kalimatnya, begitu ya. Kebersihan. Oke. Sekarang nomor 3. Apa ini? Sepatunya harus hitam. Apa berarti? Memakai apa? Memakai sepatu hitam. Memakai seragam lengkap. Bagus. Memakai seragam lengkap. Coba peraturan berikutnya apa? Tidak boleh terlambat. Diganti dengan kata apa? Pinter, datang tepat waktu. Bagus kan kalimatnya? Nah, sekarang coba kamu baca peraturan kelas dari nomor 1 sampai nomor 12 apa? Bersikap tenang. Ya. 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 Ada berapa nomor di sini? Iya. Banyak atau sedikit? Banyak. Ayo sekarang kita buat supaya peraturannya lebih sedikit loh. Bukan berarti dikurangi, tapi lebih ringkas ya, yang sesuai dengan keyakinan kelas kita. Coba dan kelas yang pertama. Nah, menjaga kebersihan, apalagi ini sama dengan apa ini? Nah, ini juga sama ya, menjaga kebersihan. Apalagi? Nah, oke. Nomor 1, menjaga Kebersihan. Iya. Apalagi? Nomor 2. Nah, ini ada berkata yang baik. Apalagi? Saling menyayangi. Oh ya, berkata yang baik dijadikan apa kata-katanya? Sopan. Iya, diganti sopan santun. Nah, berkata yang baik, kemudian bertindak juga yang baik ya. Ketemu gurunya harus mengucapkan salam, begitu ya. Kemudian apalagi nih? Makan di kantin. Apalagi? Saling menyayangi dan saling peduli. Berarti kita tulis apa di sini? Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Apa contohnya kasih sayang itu? Coba yang bisa siapa? Contohnya kasih sayang apa? Menjenguk teman yang sakit. Apalagi? Menghargai teman. Apalagi? Membantu teman ini juga masuk di kasih sayang ya. Ada lagi anak-anak? Apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada datang tepat waktu, ini termasuk apa? Nilai apa? Iya, mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, memakai seragam lengkap itu termasuk apa? Iya, disiplin. Anak selanjutnya ya, sudah setuju ya dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita hari ini? Ya, yang setuju angkat tangan. Ya, bagus. Nah, sekarang ini namanya keyakinan kelas atau kesepakatan. Kita akan tanda tangan bersama-sama ya sebagai bukti anak-anak sudah setuju dengan
keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini ya. Jadi nanti anak-anak satu persatu maju ya, membuat jempolnya sebelah kiri ditempel di sebelah sini, kemudian dibentuk di sebelah sini. Ada yang di sini di tepi-tepi begini. Satu orang satu tempelan jempol saja ya. Di sini boleh. Kemudian sebelah kanan membawa ballpoint untuk bertanda tangan ya. Contoh begini. Nah, misalnya Bu Erni begini ya. Nah, ini merah begini. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil membuat keyakinan